warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Ya, malam ini sambil nunggu yang lainnya, rencananya aku bakal ngobrol sama sahabat lama juga. Ini dulu kenal tahun 2015 di Pekanbaru bareng sama Kak Mike. Namanya Mike Raisa Agnesia. Bukan, itu buat bercandanya kita. Namanya Kak Mike Agnesia. Jadi beliau ini nanti akan cerita banyak tentang youth movement. Jadi ngomongin anak-anak muda yang bikin impact banyak ke society. Jadi dulu kenal sama Kak Mike ini, kita sambil nunggu Kak Mike-nya, di 2015. Kenalnya pertama, Kak Mike masih aktif di Akademi Berbagi, terus kerja sama salah satu runner community di sana, liburan, bikin kelas Akademi Berbagi buat ngenalin lari, olahraga lari, tapi yang benernya seperti apa. Nah, di situ waktu itu aku ikut terus kenal sama si Kak Mike. Nah, ini kita sambil nunggu nih, Kak Mike-nya mana nih? Sebentar, kita connect, yuk. Oke, jadi nanti buat teman-teman yang memang ada pertanyaan terkait dengan ini, karena gini teman-teman, Kak Mike ini termasuk bagiku salah satu role model anak muda yang bisa menggerakkan banyak teman-teman gitu, banyak anak muda lainnya untuk bikin hal yang positif. Nah, jadi yang menariknya, nah ada Kak Lia Marta. Ini Kak Lia ini juga, ini salah satu role model juga, ini luar biasa. Di Pekanbaru kita dulu bareng sama Kak Lia juga. Nah, jadi banyak yang teringat. Jadi nanti kita akan ngelihat banyak dan ngedengar banyak apa sih yang bikin Kak Mike gitu, seorang Mike Raisa Agnesia ini kemudian bikin sesuatu, bikin gerakan yang menurutku cukup luar biasa lah gitu. Bikin role model apa bang? Bikin ngasih dampak ke society-nya. Teman-teman nanti juga harus kepoin, ini ada namanya Pekanbaru Heritage. Ini jadi salah satu aktualisasinya Kak Mike sekarang. Kak Mike co-founder di situ. Jadi ngehidupin salah satu destinasi kota wisata, kota lama gitu. Mirip-mirip sama kayak kota tua dan kota lama di Semarang dan Jakarta gitu. Nah, ini dihidupkan bareng sama teman-teman PKW Heritage gitu. Iya, Kak Lia, woi role model lah Kak Lia. Nih teman-teman juga harus follow nih, Kak Lia Marta. Luar biasa. Halo Bion, Novan. Halo Tante Riri, Fajar. Ada Lala juga. Om Andi. Mas Andi gimana? Kita bikin kelas ini kah? Kelas body combat kah ini sama Mas Andi? Mas Andi ini dari Pangkalan Bun. Salah satu penggerak juga. Role model sehatku banget nih Kak Yuda. Iya, terima kasih Novan. Novan ini luar biasa nih, atlet basket nih. Atlet basket yang sekarang terjun di dunia bisnis. Jadinya basketnya nomor 2, bisnisnya nomor 1. Badannya segede si Yoming. Nah, ini dia Kak Mike sudah datang. Wah, ada Naim. Halo Naim. Naim ini salah satu keluarga dulu di SMA nih. Kita coba panggil Kak Mike ya. Mike Agnesia. Halo Naim, gimana kabarnya Naim? Masya Allah, lama nih nggak ngobrol sama Naim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Kak Raisa, Mbak Ado kabarnya? Kok Mbak Ado? Apa Mbak ininya, Mbak Temandangnya? Doanya belakang biasanya. Oh ya, doanya belakang ya? Ya, ini halo Kak Mike. Ini backgroundnya jam jadul nih. Ya itu kan sekarang itu susah itu nyarinya loh, jam itu loh, jam histori loh. Makanya gede Gimana banget. Kak Mike kabarnya? Mantap. Mantap lah, mantap. Mantap lah.
Jadi teman-teman, ini aku juga waktu itu cuman sempat bikin video aja bareng sama Kak Lia, tapi nggak bisa datang ke pernikahannya Kak Mike. Kak Mike ini nanti luar biasa. Nanti harus kita singgung-singgung sedikit, ngobrol sedikit tentang nikahnya yang mantap. Diliput TV lagi, ya nggak Kak? Iya. Liputnya satu, TV antara doang, tapi nyebarnya kemana-mana. Nah itulah. Memang kalau artis Pekanbaru ini luar biasa. Nggak diliput karena nggak ada tamu. Oh, pokoknya kalau ke Pekanbaru belum kenal Kak Mika belum afdol. Iya, gitu ya. Jadi apa cerita kita nih sekarang? Sekarang Kak Mika kan sudah menikah nih. Jadi ibu nih. Aktivitasnya sekarang gimana Kak Mika? Kan harus bekerja di rumah juga, berromantis ria dengan Mas Bayu. Gimana Kak Mika? Yang paling beda apa nih? Kita sebelum ngomongin Pekanbaru Heritage deh. Itu daily life ya. Apa ya? Sekarang aku juga kebagian WFH juga, yang kerjanya itu 1 hari masuk, 2 hari libur. Ya sisanya ya gitu di rumah, karena orang PSBB juga kan Pekanbaru, jadi emang sudah kurang lebih 2 bulan kita membatasi aktivitas. Ya itu di rumah aja, paling kalaupun mesti kerja pulang ya tetap biasa sore atau apa nyiapin buka masak gitu-gitulah. Jadi ibu rumah tangga. Dan kami kan juga masaknya enak teman-teman. Dia punya tungku itu masih jalan nggak? Masih. Ya, jadi ingat waktu kita pesta itu nggak sih? Pesta. Bikin acara di itu. Piknik. Jadi kita bikin makan-makan sama ini tepit sama ganti ya Allah, enak tuh ya Allah. Sekarang tak bisa lah begitu lagi, tak ada di sini. Iya, mau dikirim ke sana jauhan. Nah, itulah. Iya, ada telepon. Oh, pantesan hilang. Iya, tapi nah, ini nanti kita akan cerita nih Kak Mika. Kan secara sekarang kan sudah banyak from home gitu. Terus Kak Mika sekarang punya kehidupan baru yang sebelumnya mungkin banyak aktivitas dan segala macamnya. Tapi meskipun begitu, aktivitas yang dulunya nggak ditinggalin banget nih, masih jalan dengan Pekanbaru Heritage gitu. Jadi teman-teman kayak yang ceritain tadi, ini Kak Mika aku pertama kenal itu dulu waktu eventnya Akademi Berbagi. Nggak tahu Kak Mika masih ingat kan? Akademi Berbagi sama liburan. Ya. Sama liburan. Ya, waktu itu di Taman Kayu Putih kan. Yang aku bilang, Yud, aku belum tahu namamu waktu itu kan, aku bilang, aku perasaan kenal di mana ya, kok mukanya familiar gitu kan. Ternyata jadi teman dekat ya. Iya, akhirnya bisa banyak ngobrol segala macam. Iya, kami dulu aktif menggerakkan Akademi Berbagi Pekanbaru, kemudian ada kelas inspirasi juga dulu bareng sama Kak Mika. Inspirasi, ya. Gitu. Kemudian kemarin juga yang menarik tuh Kak Mika. Kak Mika bikin sesuatu yang dibutuhkan banyak orang gitu. Kondisi work from home, banyak yang nggak bisa keluar kemana-mana, butuh sayur, butuh belanjaan, butuh segala macam. Orang-orang pedagang juga butuh demand untuk belinya. Kak Mika kok kepikiran itu waktu itu triggernya apa sih Kak Mika? Jadi kepikiran ngumpulin gitu Kak Mika. Dan banyak gitu. Dan enggak, kemarin itu kan sebenarnya gemas. Antara yang aku lagi hektik nyiapin pernikahan, terus ada ada kondisi wabah kayak begini, kita serba terbatas apa-apa. Nah ini kepala juga uring-uringan, terus pengen juga gerak kan, tapi terbatas nih gitu. Nah aku sampai punya beberapa ide gila yang teman-temanku tidak menyanggupi. Maksudnya tuh aku nggak mau kakak sampai terlalu jauh mengambil langkah itu gitu. Jadi kemarin itu sempat kepikiran untuk bikin flyer yang dicetak ukuran 50x50 sebelum pemerintah pasang-pasang banner di mana-mana. Itu aku udah berinisiatif mau masangin itu di kayak di warung-warung di kampung-kampung gitu. Maksudnya bukan yang sisi tengah kota ya, karena kita cukup tahu kalau yang di kota akses informasi mereka lebih banyak kan. Jadi pengen kayak begitu geraknya, pengen masuk pasar, pengen apa, tapi hey kamu itu preparing nikah begini, kondisi lagi begini, tolong jangan senekat itu apa-apa. Jadi temanku nggak ada yang mau bantuin. Aku nggak mau bantu kalau opsinya itu gitu kan.
Terus ya udah sambil ini aku kan suka random kan, suka kayak yang waktu itu juga gitu sambil duduk-duduk sendirian di kedai kopi gitu kan di Dijon nongkrong sendirian terus ngelihat iklannya temen ngumpulin sikat gigi bekas. Oh iya ya, kenapa enggak ya Pekanbaru bikinnya? Ya udah iseng bikin flyer. Jeder, pada ngumpulin sampai kita terkumpul berapa puluh kilo sikat gigi yang kita kirim ke Bantar Gebang waktu itu. Kayak gitu-gitu random aja. Terus apa ya? Oh iya, dibahas sama teman-teman, ada beberapa teman juga bahas. Ini loh bagus, kota-kota lain itu pada bikin list pedagang karena orang kan sekarang pada khawatir keluar karena waktu itu kan langsung shock dan kita langsung shock dan langsung kunci diri di rumah kan. Nggak tahu mesti ngapain karena kita belum tahu ini si COVID ini kayak apa kan. Saat itu kan. Iya, sehingga orang tiba-tiba anak-anak sekolah tiba-tiba libur, terus kantor kampus, juga kan, beberapa ya kampus juga ini, pokoknya semua tiba-tiba jeger langsung dibatasin gitu kan. Jadi orang panik mau ngapain gitu. Jadi kepikiran yang kenapa enggak bikin list yang menurutku siapa aja bisa ngisi. Jadi kita bikinnya Google Drive apa segala macam itu. Itu malah aku juga cuma ide yang akhirnya gerak itu dibantuin sama Daeng, terus ngobrol sama Lia. Ini gimana ya sama Lianda kan? Biasa tuh tandem kegiatan sosial sama Lianda. Ini gini. Terus langsung dia bilang, ya udah Kak, disiapin ini ya drive-nya. Iya, tapi aku lagi di luar, lagi nggak bisa kerja banget gitu kan. Ya udah aku bantu siapin Kak. Ya udah, akhirnya Lia yang nyiapin list ini. Ya udah aku tinggal cuma bantu nge-bitly-in aja, terus nge-share gitu aja sehingga data terkumpul terus dibantuin sama Daeng waktu itu Cynthia Daeng. Dia bantuin biar aku rekap Kak bagi per wilayah begini. Dan tinggal kedengeran nggak sih? Kedengeran. Oke. Dengar. Ini headsetku ternyata habis baterai. Terus setelah itu ya udah, setelah itu langsung bikin list, terus dipotong-potong berdasarkan wilayah, berdasarkan kota dan disebar gitu. Sebenarnya simpel tapi karena nggak ada yang ngerjain ya jadinya gitu. Pokoknya aku ngerasa yang aku kerjain itu hal-hal kecil karena yang penting gerak deh gitu. Kayak gitu. Iya. Tapi ya itu maksudnya aku pun yang ngelihatnya iya ya. Jadi makanya ketika ada itu mungkin tadi kami sih ngerasanya kan hal yang kecil, cuman menurutku itu jadi sesuatu yang sangat matters gitu. Apalagi kayak misalnya pas di Samarinda gitu kan. Karena kan kalau kayak di Samarinda ini kami mirip-mirip kayak Pekanbaru. Jadi dia dibagi daerahnya itu ada kota Pekanbarunya, ada ada daerah pinggirnya, Narumbainya. Nah, awak nih tinggal di Rumbainya kan. Jadi akses itu jauh-jauhnya. Nah, iya ya. Jadi inget kalau misalnya ada kayak gini, jadi segala macamnya pasti semua butuh. Pedagang-pedagang juga. Toh sekarang kerjaan juga ke pasar, kayak gitu kan. Jadi mereka ngelihat ada itu sebenarnya butuh banget gitu. Makanya begitu kami kebikin itu, wah ini kecil tapi luar biasa sih gitu. Buat ngerakin maksudnya teman-teman yang butuh langsung bisa banyak yang kontribut juga kan. Ya. Nah, yang kayak gini tuh kami maksudnya apa sih maksudnya dari kalau kami itu yang bikin, karena kalau aku ngeliat kami itu yang aku lihat satu tuh semangat, jadi kayak menyebarkan positivity itu loh. Jadi kalau misalnya Mika Agnesia satu kata yaitu positif, semangat gitu loh. Jadi kayak yang top of mind tuh gitu. Karena kita bareng-bareng ya, misalnya kayak dulu di liburan gitu, wah zaman itu happeningnya lari gitu kan. Terus kemudian akademi berbagi, terus kelas inspirasi gitu yang sampai kita bikin konsep yang berbeda dengan ada di hutan belantara itu gitu kan kami ya semangatnya itu loh gitu yang bikin kami ya udah deh ini aku mau ambil bagian, aku mau bikin begini. Itu tuh apa kami mungkin menurutku ya aku juga harus belajar gitu, karena jujur kayak misalnya sekarang jadi semakin ya udah kayak udah sekarang kerja terus nah yang kayak gitunya tuh hilang gitu. Nah kalau dari kami gimana, sementara kami pun saat itu kerja gitu, kami saat itu pun beraktivitas gitu. Dan apalagi masih sempat, nah teman-teman, ini traveler juga nih, kalau lihat profilnya kami kayak habis ini follow nih, Mika Agnesia, ini kerjaannya jalan-jalan, gila ini. Nah, gimana tuh? Stok bukan kerja jalan-jalan, tapi stok foto banyak, jadi. Tapi yang jelas jalan-jalan. Aku punya rencana ingin ikut umroh backpackernya Kak Mika aja belum kesempetan gitu, ya Allah. Nah, gimana nih Kak Mika? Maksudnya, yaudah deh, Mik, aku mau ikut berperan nih, aku mau ngambil peran nih. Ayo Mika, kamu bisa.
gitu loh yang mendasari Kak Mika kemudian udah hayu gitu. Selain tadi mungkin kisah sikat gigi ya maksudnya spontanitas itu gitu Kak Mika. Enggak sih, kalau aku sih karena orangnya emang gak bisa diem. Jadi dari dulu, maksudnya dari kecil orang kalau yang kenal aku siapapun lah, dari teman sekolah apa tahu lah aku sampai SMA pun multitasking begitu juga, ya paskibra juga, ya basket juga, ya OSIS iya juga, ketua kelas juga, kayak gitu-gitu dari dulu. Jadi emang nggak bisa diem sama sekali. Dan belakangan makin kesini makin banyak komunitas, makin ketemu banyak orang, semakin bisa membaca circle dan frekuensi ke orang lain kan. Jadi sehingga memilah tempat, memilah teman juga gitu kan. Sehingga untuk melakukan apapun itu selalu yang oh ya ini bisa sih sebenarnya, memikirkan hal-hal kecil-kecil tadi yang orang lain tidak apa sih. Ini sekarang posisinya si Anu udah lagi donasi ngumpulin APD. Si ini mengerjakan ini. Apa sih yang rasanya yang belum dikerjakan dan sekiranya bisa membantu orang? Ya suka kepikiran yang random aja gitu. Oh ya ini ya udah kerjain. Jadi maksudnya aku ambil part yang apa yang bisa aku kerjain gitu. Ada yang ketika ada yang maksudnya yang rasa sefrekuensi dia akan join, dia akan ikut. Tapi di beberapa orang memang ngerasa energinya terlalu besar untuk diikutin kayak gitu-gitu kan. Kebiasaannya ya ibaratnya mungkin ngerasa terlalu lincah atau apa gitu. Perasaan ngerasa biasa aja biasa gitu. Iya. Tapi kan orang balik lagi, orang kan nggak semuanya bisa membagi waktu kayak begitu gitu loh. Kan gitu. Jadi aku ngerasanya sudah terbiasa melakukan hal-hal kecil yang kayak waktu itu juga tiba-tiba random nyari orang nih yang mau dibagiin sahur on the road, tahu-tahu malah ketemunya shelter anak jalanan yang ya udahlah kumpulin donasi, beliin baju raya. Tapi akhirnya jadi bergulir dengan waktu yang cuma 2 hari sampai kumpulin berapa 20 jutaan sekian itu yang ya udah langsung dieksekusi, diajakin beli sepatu dari yang kakinya nyeker sampai ya udah beli sepatu yang proper gitu kan. Itu seringnya tuh spontan aja karena memang mungkin kebiasaan tidak bisa diam itu tadi kan. Gitu. Ya itu sih maksudnya itu yang menurutku ya artinya memang secara kitanya memang tinggi, orangnya aktif gitu Kak Mika. Maksudnya ya nggak bisa diam tadi lah bahasanya Kak Mika. Sehingga kemudian mikirin ketemu sama beberapa orang, ada hal yang men-trigger spontanitas. Nah, ya udahlah, mau kecil mau gede tiba-tiba dikerjain aja. Dan ternyata kalaupun jadi hasilnya yang kayak tadi ya, jadi impact-nya gede segala macem, ya nggak tahu juga. Yang penting kita ngejalanin gitu berarti Kak Mika. Tapi kalau lihat sih, misalnya nih, kalau kita pasti ngerasa ya, maksudnya posisi kita di sosial media, di pergaulan itu kita ngerasa mungkin ngerasa kita ini bisa menginfluence orang atau apa. Itu sebenarnya faktor apa ya, karena kita sudah biasa melakukan itu secara terus menerus berulang sehingga orang lain muncul kepercayaan bahwa apa yang dilakukan oleh dia, apa yang biasa dia lakukan oleh dia biasanya tuh bagus, biasanya tuh berhasil, biasanya tuh begini, sehingga muncullah trust, kepercayaan. Jadi sehingga kita bikin apa aja, ngajakin orang, ya orang oke aja, langsung penuh semangat, bahkan sampai yang aja lah, kok aku udah dikasih tahu begini begitu kayak jadi begitu kan gitu. Kayak gitu karena kita melakukannya berulang-ulang dan orang kan lihat itu ada pamrih nggak, pansos nggak, ini nggak. Jadi kalau aku sih ya udah kerjain aja sebisanya kita kayak gitu. Lihat kondisi kayak sekarang, aku ke beberapa teman yang ini loh kecil ya suaraku ya. Mbaknya suaranya kecil. Di aku jelas sih. Tapi nggak ngerti, mungkin kecil tadi. Cuman memang lebih kecil dibanding yang pertama tadi Kak Mika. Yang pertama tadi aku pakai headset dan ternyata habis baterai. Oh, nggak apa-apa. Masih kedengeran kok.
buat Afajar ya kamu colokin lah ke apa speaker gitu biar kedengaran ya buat Afajar. Oke. Iya Kamika. Terus? Jadi kayak gitu, aku ngerasa kenapa jadi oke, dilihat tuh jelas tuh. Kenapa dia sepertinya gampang dalam setiap melakukan movement. Sepertinya jadi mudah mengajak orang lain karena itu aku sudah melakukan ini bertahun-tahun dan sudah mendapatkan trust, sudah memiliki personal branding untuk sosial, sudah memiliki kepercayaan dari circle-circle yang ada dan yang kenal, sehingga rasanya jadi lebih mudah untuk emang ngelakuin movement, tinggal saya umpannya gitu kan langsung Iya. Aku kangen loh istilah itu Kak Mika. Sera umpan. Ya Allah, 2 tahun yang lalu, Memang kita harus selalu mensyukuri di mana kita berada nih. Aku kangen di Pekanbaru, Oke, ya. Kak Mika, jadi secara eksekusinya sih ya tadi ya berarti mungkin teman-teman semua ya karena kita sudah maksudnya tadi kalau Kak Mika cerita sudah terbiasa gitu sehingga orang juga ya karena Kak Mika sudah terbiasa maksudnya karena kebiasaan itu kan berhubungan sama kayak kita bukan mentreatment juga sih, maksudnya berperilaku sama teman-teman jadinya karena udah biasa kita bikin aktivitas itu sehingga jadi terbiasa juga ya. Karena aku ngerasa juga gitu sih Kak Mika, maksudnya waktu gabung pertama gitu kan ya cocok nih kita nih ini radionya ini FM sama-sama nih udah cocok nih gitu. Jadi karena itu tadi jadi aku ngerasanya berarti benar karena maksudnya Kak Mika sudah terbiasa melakukan itu sehingga ya tadi istilahnya cuma secara umpan orang ngelihat itu bahwa bisa cocok akhirnya banyak semua yang gabung. Tapi ya tadi ya teman-teman semuanya ini yang menarik Kak Mika even sekarang pun gitu. Tadi kalau misalnya dilihat sekarang Kak Mika aktif di ya ini mungkin yang menurutku aku waktu itu nggak bisa ikut gitu karena kayaknya waktu aku udah nggak ada Kak Mika baru ini ya mas udah pindah gitu. Padahal ini sesuatu yang menarik gitu. Jadi kalau teman-teman itu jalan-jalan kemana biasanya akan ada selalu destinasi wisata yang kita datengin untuk kita bikin. Nah ini menariknya teman-teman. Pekanbaru Heritage Walk nih keren deh. Coba Kak Mika bisa deh ceritain sedikit Kak Mika kenapa saat itu kepikiran itu Kak Mika, kenapa nggak sejak 2015 saat ada aku? Jadi itu sebenarnya PHW apa ya kalau aku bilang ya, itu sebenarnya muara dan lanjutan setelah after kita KI. Oke. KI yang kamu udah pindah, yang KI setelah pindah tahun berikutnya kan kelas inspirasi. Terus kan aku masih kalau kayak sama Bayu kan memang banyak irisan gerakan yang ini sama bareng Bayu ya waktu itu emang dan aku ngerasa setelah KI kita kemarin itu gimana ya nggak bermaksud apa-apa tapi aku ngerasa tim kita kemarin itu tim banget deh tim banget yang kuat terus aku ngerasa tuh kena tinggal blast langsung pada ngilang yang aku yang mau ngerjain apa lagi ya gitu kan ya tetap bikin kelas inspirasi dengan segala keterbatasannya kita gitu kan terus ngobrol oh ya di sini sejarah begini ngobrol sama Bayu apa segala macam kita oh iya ayo bikin apa gitu kan terus diceritain ya makin tertarik kan karena memang pada dasarnya memang suka sejarah juga iya terus menarik, aku ngerasa dengan experience yang aku punya ketika jalan-jalan itu aku ngerasa oh iya ini bisa dibikin sebegini ini bisa dibikin kayak begini gitu kan terus ya udah belajar terus aku mulai muter kita persiapan itu berapa lama ya Han ya 3 bulan ya 3 bulan persiapan sehingga jadilah rute Pekanbaru Heritage Walk jadi kita ajaklah teman-teman backpacker teman-teman organisasi lain komunitas lain untuk ayo nih jalan kita memperkenalkan karena orang nggak tahu. Iya, ini makanya aku itu destinasi berapa sih 7 atau 8 itu pun aku nggak pernah ke sana. Paling cuman yang di bawah jembatan itu, terus Kinta yang lama juga aku belum pernah ke sana. Jadi akhirnya awalnya kita memperkenalkan sejarah dengan catatan ya, memperkenalkan sejarah dengan pendekatan pariwisata. Sehingga
yang kita incar di awalnya itu adalah kebermanfaatan kegiatan ini ke masyarakat. Benar. Udah langsung itu poinnya. Karena aku pun memang sudah terbiasa kayak KI, udah biasa Akbar, sama Lianda juga, sama Bayu juga bikin pustaka di Kampung Melebung, ngajak anak-anak Kampung Melebung field trip gitu. Maksudnya Kampung Melebung ini untuk orang Pekanbaru, posisinya di Pekanbaru, wilayah Pekanbaru. Tapi kalau mau ke sana, kita keluar dulu ke arah Siak, Pelalawan gitu. Jalan dulu keluar, terus baru masuk lagi karena mereka memang terkepung kebun sawit. Nah itu di situ kita bangun pustaka bareng-bareng anak generasi KI 2 kalau nggak salah aku ya, KI 2 ya Han ya, ya kan? Nah, terus udah gitu, udah terbiasa kayak gitu kan, udah biasa banyak kegiatan apa ya bahasanya ya, kayak pemberdayaan masyarakat apalah gitu bahasanya. Jadi kita pengennya nanti orang-orang di Kampung Bandar ini kondisi impact dari kegiatan ini, sosial ekonomi mereka juga bisa jadi meningkat. Sosial ekonomi jadi meningkat. Tujuan awalnya cuma itu. Cuma kita kan karena terlalu fun dengan kegiatannya, oh ya ini bikin ini lagi, improve begini, berkolaborasi dengan ini, dengan itu, sehingga akhirnya pun kita bersepakat menjadikan Pekanbaru Heritage ini bukan hanya komunitas yang berfokus hanya pada sejarah atau tempat saja, tapi kita sepakat menjadikan PHW ini sebagai hub untuk Pekanbaru. Ayo monggo yang ingin berkolaborasi, yang berkegiatan bersama, kita sama-sama kembangin. Kebetulan tempatnya ada nih, kawasan lama Pekanbaru yang pengen kita kenalin terus ke orang. Nah itulah sehingga jadilah banyak kegiatan. Kita bikin pameran foto yang meskipun dana kantong sendiri yang ala kadar, cetaknya pakai art paper, bukan foto yang bagaimana. Bisa bikin pameran foto outdoor dengan view yang menurutku seru, kita sambil sunsetan, terus bisa bikin kegiatan berkesenian bareng-bareng teman-teman seniman, tari, musik kontemporer dan lain-lain, termasuk juga teman-teman visual art. Itu menurutku juga udah mulai men-trigger nih. Oh ya nih kita bisa kok gerak rame-rame, kita bisa kok gerak sama-sama. Sampai beberapa pihak itu kepo, gimana sih caranya bisa ngajak orang kerjasama dan kolaborasi, mereka nggak nolak dan mereka melakukannya dengan fun. Aku bilang kuncinya cuma satu, aku bilang perlakukan mereka sebagaimana mereka ingin diperlakukan dan jangan dimanfaatkan. Kolaborasi harus 50-50, harus sama tinggi posisinya. Jadi kita yang ngajak kolaborasi bukan serta-merta aku yang ngajak, kalian harus ikut aku semua, kalian harus ikut role aku karena aku nih yang ngajak. Nggak begitu. Apapun namanya kolaborasi, kita posisinya sama tinggi, kita sama-sama jalan bareng. Jadi nggak bisa ngelit ini si Anu sebagai pemimpin, nggak bisa. Jadi emang kenapa setiap orang yang kita ajak collab di PHW itu mau-mau aja gitu, mau manggung dengan apa nggak dibayar, malah dia yang bawa alat-alat musik apa segala macam, mau ngecat, oke kita cuma sediain cat, ya kuasnya yang apa tenaga panas-panas mereka mau melakukan itu. Kenapa? Karena kita kuncinya sama-sama melakukannya dengan fun dan dia tidak merasa dimanfaatkan. Coba deh kita bangun kerjasama dan orang lain merasa dimanfaatkan, besok mau diajaknya nggak mau. Makanya di PKW orang mau-mauan aja ya, karena aku dan teman-teman selalu memposisikan diri begitu. Apapun bentuk kolaborasi, posisi kita harus sejajar, harus jalannya bareng. Nggak bisa tinggi sedikit aja, agak satu ruas gitu, nggak. Itu nggak akan mungkin berhasil. Gitu. Iya. Itu menarik tuh Kak Mika. Maksudnya banyak ini buat teman-teman nih yang aktif di komunitas. Yang kadang dilupain adalah justru sebenarnya faktor krusial ini gitu. Yes. Gimana kadang, ya kan Kak Mika ya? Kita maksudnya banyak lah. Aku yang ngelit gitu. Iya, benar. Maksudnya yang apalagi buat teman-teman lah yang aktif di komunitas tuh pasti ngerasain lah. Justru ternyata ini benar nih. Ini hal yang menarik yang mungkin hampir banyak di titik, mau itu community, mau itu bentuknya gerakan, mau itu bentuknya cuma campaign bareng atau apa. Ya benar sih, harus bisa bikin itu sehingga orang ngerasa bahwa ya ini kita sama-sama, nggak ada yang merasa maksudnya kayaknya dimanfaatin, kayaknya dia cuma akal-akalan cuma supaya begini-gini. Itu ya benar-benar.
hal yang menarik adalah ketika kita bisa memposisikan sama tadi ya. Ya, mesti jajakan. Dan itu sekarang berarti sekarang sudah berapa ya? 2017 kami kayak 17? Iya, 3 tahun. Jalan 3 tahun ya, sudah tahun jalan. sudah mau 3 tahun. Karena kalau misalnya kami kita dicerita tentang ya ngasih impact ke merekanya secara sosial ekonomi juga buat masyarakat situ starting awalnya gitu. Aku pun ngelihat gitu yang di postingan-postingan awal dulu gitu. Akhirnya orang jadi waktu wisata dia cicip lah di situ makanan bakwan. bakwan pecel, ya kan? Bakwan apa sih itu? Bakwannya melalui ventilasi. ya yang gitu-gitu kan. Ya kan artinya pasti ya pasti maksudnya jadi sesuatu yang iya bagi masyarakat itu karena ada yang datang, bagi kita juga akhirnya seneng sebagai pengunjung gitu. Dan memang di beberapa kayak misalnya ya ada, aku nggak jadi mau nyebut di tempat, nggak jadi bukan di tempat emangnya ada di satu tempat kan. Sebenarnya bagus destinasinya, tapi dia nggak melakukan itu gitu, nggak meng-create itu, istilahnya ngasih dari atas sampai bawah gitu loh, memanjakan mata, telinga, rasa gitu-gitu, sehingga jadi nggak bertahan. Makanya inget ini, wah luar biasa juga. Nah, kami di yang sekarang jalan, berarti next project-nya nih apa nih kami bersama Pekanbaru Heritage Walk dari kami dan teman-teman? Kan sudah tuh, udah sampai kolaborasi, musik segala macam tadi, art segala macam. Terakhir kan kita kemarin tuh bikin kenduri. Di akhir Desember. Jadi kita bentuk kita syukuran bareng. Ini masuk frame, Pak. Mas Bayu muncul aja lah Mas Bayu. Aku tuh belum kenal sama Mas Bayu lo. Tuh. Bayu. Tapi ini rambutnya. Dia lagi nonton. Oh, lagi nonton. Mas Bayu salam kenal ya Mas Bayu. Ini informal tapi salam kenal. Iya. Sepertinya kita dulu lalu-lalu saja. Luar biasa. Mantap nih. Jadi ya, gimana tadi kami sampai untuk yang project selanjutnya? ya, sebelumnya itu yang Kenduri ya? Suka booming itu kenduri karena kita bisa menjadikan dermaga tua yang sudah kita renovasi di kampung itu menjadi panggung seniman kontemporer untuk tampil secara profesional yang tidak kekurangan fasilitas alat dan sound dan yang lain-lain gitu kan. Terus dari situ yang lain pada kepo kok, pada mau ya ini diajakin main, nggak dibayar malah ngangkat apa segala macam, dan itu emang ya biaya kita, bener-bener biaya kita pribadi yang kita keluarkan untuk masak-masak satu kampung. Sebenarnya nggak, kalau disampein gitu angkanya modalnya nggak gede, tapi bagaimana kita bisa mengajak dan meyakinkan orang lain untuk jalan bareng kita bahwa ini untuk sama-sama gitu. Ini bisa menjadi trigger untuk kegiatan selanjutnya, kegiatan serupa gitu ya, maksudnya karena kita juga memiliki cita-cita untuk menjadikan kawasan Lama Pekanbaru itu sebagai art space juga di Pekanbaru, karena kita kan memang nggak punya. Kalaupun punya itu tidak semua orang bisa mengakses. Jadi kita pengen satu tempat yang memang siapa aja ya kalau mau, kalau niatannya memang oke dan kita sejalan ya kenapa enggak kita bareng gitu kan. Terus setelah itu kita mulai aktifin lagi bikin podcast. Terus kita punya kegiatan namanya Before Sunset. Before Sunset itu adalah kelas nama kegiatannya Before Sunset. Jadi itu adalah kelas sharing outdoor yang kita lakukan sore hari sebelum matahari terbenam. Di pinggir sungainya itu nggak sih? Di pinggir sungai. Iya. Bagus nih mesti fotonya nih. Iya, jadi kita ngajakin anak-anak muda, ayo nih ngumpul bareng, kita kelas sharing, misalnya ada request materi apa, mau bikin apa gitu kan, bisa sambil belajar, nggak pakai infokus gitu kan, nggak pakai proyektor, nggak pakai ibaratnya sound atau apa. Jadi kita kombinasikan suasana outdoor, masing-masing kita punya handphone. Materi kita tinggal share di Google Drive, orang bisa download, si pembicara tinggal buka juga handphonenya, ini materi segini silahkan nengok handphone masing-masing ya, orang sambil lihat handphone sambil dengar penjelasan. Dan itu menjadi sebuah
solusi yang cukup menarik menurutku ya, karena selama ini kita selalu merasa untuk bikin kelas harus terbatas. Ruangnya gimana ya? Proyektornya ada, sound cahayanya segala macam, listrik gitu-gitu ya. Dan kenapa nggak kita manfaatkan teknologi yang ada buat bikin kelas dengan sesimpel itu gitu, taruh di drive, sebelum berangkat tinggal download materi, udah nyampe di sana, ya udah tinggal buka, tinggal dengar, pulang. Terus kita bisa sambil mingle juga, nikmatin tempat seru, kenalan orang-orang baru yang pasti frekuensinya cukup baik karena dia datang ke acara yang nggak semua orang tertarik memang, tapi pasti dia punya value untuk bisa nyampe di tempat itu. Gitu. Wih, menarik juga Kak Mika. Aku bisa duplikasi kayak buat sharing-sharingnya, caranya baik. Ya, selanjutnya mau apa itu, kalau di PHW sih kita emang pengen ngembangin lagi sejarah buka rute baru, sejarah pertapian Pekanbaru tuh, rute PHW. Maksudnya selama ini belum pernah kita launching, kita udah punya materi. Kereta api. Sejarah kereta api Kak. Ada kereta api lah. Nanti setelah live ini aku akan share postingannya Bayu, itu dia udah bikin series dan cukup lengkap, barusan selesai ngedit video. Kita mau posting itu yang apa ya? Ya maksudnya selama WFA kerjaan kita, bukan kerjaan kita, terutama kerjaan Bayu itu emang ngulik data, nyari file, narik benang merah. Apa sih keterkaitan kita dengan Pineng, sejarahnya apa? Karena PHW sendiri sudah studi banding juga ke Pineng, ngobrol sama arsitek heritage di sana, ngobrol sama tour guide heritage di sana, ngobrolin banyak hal, dan ternyata Pekanbaru cukup punya ikatan dan kerjasama yang bagus sama Pineng gitu. Tuh kayak gitu-gitulah kerjaannya, memang agak random ya, maksudnya yang nggak biasa dikerjain orang gitu. Tapi aku berarti main kurang jauh, pulang malam, tidak tahu aku ada kereta api pulang Pekanbaru. Itulah, coba nanti pasti mau ini tuh, maksudnya penasaran kan gitu. Iya benar penasaran karena nggak ini juga. Nah, Mas Alif tuh, Kak Mika selamat menempuh hidup baru. Makasih Mas Alif. Mas Alif. Iya. Jadi artinya sekarang proyeknya coba buka rute baru dan segala macam. Sekarang total yang gabung, apa sih hitungannya, berarti kalau gabung anggota atau gimana kami ngitungnya? Enggak, yang gabung. PHW sendiri kita cuma ada 5 orang. Oke, hanya 5 ini yang ngejalanin, cuman orang yang ngikut pernah join itu mesti banyak ya? Sempat ngitung nggak? Kita membukanya kolaborasi, waktu itu sempat pengen buka volunteer, tapi kayaknya akan sulit menghandle karena butuh tenaga lagi. Maksudnya kita gini, kadang kita ngerasa dalam menjalankan satu gerakan kita butuh power. Kita butuh power yang cukup, maksudnya untuk support keberadaan kita dan membantu pekerjaan kita. Tapi di sisi lain, sebuah unmanaged power itu melemahkan power yang ada, sehingga berbahaya. Unmanaged power gitu. Jadi dia besar, tapi kita tidak bisa kendalikan, itu malah akan ngerusak yang ada gitu. Jadi kita memilih, kita bukan eksklusif, sebenarnya kita bukan eksklusif. Jadi kita, misalnya kayak kemarin teman-teman yang join trip kita, Kak, bikin dong grup begini buat kita diskusi. Ya, yuk kita bikinkan grup. Tapi ya udah, dia grup dia sendiri, kita tetap dengan grup kita karena kita ngerasa kadang-kadang apa yang kita kerjakan dengan posisi ada orang tambahan atau apa itu belum tentu membantu. Bukan menganggap bukan tidak butuh bantuan gitu, bukan, enggak. Tapi kita tetap membuka diri untuk kolaborasi bareng nih, atau misalnya freelance, volunteer, semacam gitulah ya, maksudnya tuh yang tidak terikat, karena kita ngerasa memang untuk menjalankan ini butuh tenaga dan hati yang cukup strong ya, karena yang dihadapi bukan seperti yang terlihat yang nyaman apa segala macam, enggak kayak gitu. Jadi makanya kita cukup worry dengan ketidakmampuan kita memanage power yang akan masuk, yang akan datang gitu. Kayak gitu. Iya, karena kadang ya benar sih. Kadang justru malah iya. Karena itu tadi justru kayak enggak harus selalu besar. Enggak harus selalu besar.
kecil pun oke, asal impactful. Iya. Yes, itu. Benar. Jadi kita berfokus yang gitu-gitu. Yang akhirnya ujung-ujungnya kekuatan-kekuatan itu bersatu di dunia pernikahan dan Ini loh ini yang aku. Jadi aku bersama Kak Mika ini seiring sejalan lah dalam perjalanan itu gitu. Hingga tiba-tiba ternyata, Masya Allah, berkah Allah ini dah. aku mau nikah gitu kan. Iya, tiba-tiba setelah, udahlah ya, kita ya bapaknya, pokoknya. Nah kalian ketawa juga. Iya, jadinya akhirnya sekarang nih teman-teman di Pekanbaru Heritage Walk ini juga nih Kak Mika tadi yang Mas Bayu di belakangnya adalah suaminya yang juga bagian dari tim PHW ya Kak Mika ya. Kita bareng, Iya. bareng. Iya. Sebentar, aku agak flashback. Kak Mika pertama kenal sama Mas Bayu di mana? KI. Pasti bukan Pekanbaru Heritage Walk kan? Bukan PHW kan kenal pertama? Di KI. Oh KI setelah aku ya? Setelah yang aku yang ada ya? Belum. Dia Oh sebelum. terus sebagai fotografer. Kenapa dia nggak ikut waktu zaman? Jadi tahun berapa ya Han ya? KI bareng Lianda nih paling ingat memorinya. Nah, lah, calon suamiku ternyata adalah rekan komunitasku. Iya, jadi sampai mertua pun sampai sekarang ngomong kalian ini kayak orang belum nikah loh kata. Iya, mak kami kan belajar kelompok di Palembang. Geli nggak? Jadi apalah randomnya gimana kan? Jadi Iya, di KI. jadi banyak irisan kerjaan yang kegiatan sosial yang bareng Bayu. Sehingga satu persatu teman-teman partner volunteerku cabut berangkat kemana dan tinggallah cuma beberapa orang dan termasuk Bayu yang salah satu yang juga konsisten. Sehingga kita masih tetap jalan. Cuma ya karena emang teman dan teman dekat jadi dia dekat sama siapa, aku dekat sama siapa gitu kan. Sampai dia dekat sama orang aku nasihatin, anak orang dibawa-bawa itu ya dijaga baik-baik ya bla 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 gitu-gitu kan karena emang teman. Emang teman terus tiba-tiba setahun belakangan 6 bulan ya udah setahun belakangan ternyata dia udah mulai ngasih kode-kode yang bangsat menurut aku. Kenapa kode-kode gitu kan yang akhirnya setelah kode ini terjemah kan aku cuma ngomong gini aja, ya udah ya daripada capek-capek kayak gini nikah aja yuk gitu kan. Ya udah ayo tahun depan gitu udah jadi nih begini nggak ada pakai babi luar biasa. Terus ya coba tebak ngomongnya di mana? Ngomongnya di WA doang. WA malam-malam sambil ngobrol. Hahaha. Iya, hahaha. Terus tiba-tiba ngomong gitu. Iya ya, capek ya, udahlah nikah aja. Ayo gitu udah. Memang lah. Ini memang ya, salam. Keren. Menarik ceritanya. Ini sampai anak cucu nih menarik untuk diceritakan ini kami. Iya. Jadi dia ngomong ke mamanya, habis sholat subuh langsung ngomong, "Ma, aku mau nikah." Hah? Sama siapa? Karena nggak ada pacaran, nggak ada begitu. Hah? Sama siapa? Oh, mikir, langsung mamanya ketawa-ketawa. Aku pas dia datang ngomong ke orang tua aku juga gitu. Aduh, kalian. Gitu aja. Orang tua cuma, aduh, gitu aja udah. Ya udahlah, serah gitu. Oke. Aduh, menarik nih. Dari komunitas, dari bikin kegiatan bareng, aktif di sendiri masing-masing, sampai ternyata teman sendiri adalah jodohku begitu ya. Jadi teman-teman tuh, udahlah daripada bucan nggak jelas, nah yang ternyata, nah itu dia. Sampingnya siapa gitu kan. Luar biasa nih. Di pojokan gitu, menatap gitu kan. Aku nih. Oke, Kak Mika, terakhir nih sebelum tadi Pekanbaru Heritage Walk, oke lah buat teman-teman yang mau ke Pekanbaru nih bisa nyoba. Aku kalau misalnya ada kesempatan lagi, aku pingin ikut turnya nih karena aku belum tahu juga banyak tempat di situ. Cuman belum ada kesempatan untuk rezeki ke sana. Apalagi ada di Markona sekarang ini kan jadi agak semakin susah nih kita kemana-mana. Ya. Iya. Nah, Kak Mika, ini aku penasaran. Kak Mika kan salah satu hobinya adalah traveling nih. Nah, kalau aku sih ngelihat traveling itu selain buat apa ya,
ya buat relax, maksudnya buat kita kayak nge-recharge ulang gitu dengan banyak tahu tempat baru, tahu segala macam. Kalau dari Kak Mika sendiri, kalau aku sih yang penting itu aja sih. Kadang-kadang juga nggak terencana langsung jalan. Tapi kalau Kak Mika ini kan lumayan, kalau aku ngeliatnya ya, bahkan destinasinya banyak nih, sampai kepikiran bikin umroh backpacker segala macam bla bla bla. Kak Mika apa sih yang menguati Kak Mika? Udah harus traveling nih, harus nyobain segala macam gitu. Karena ada temanku Kak Mika, dia nggak berpikiran ngapain sih harus kayak gitu. Padahal menurutku penting traveling gitu, mumpung bisa. Nah kalau waktu nggak bisa dibeli gitu. Gimana Kak Mika? Menurut Kak Mika terkait dengan? Menurutku masing-masing kita punya tujuan hidup yang beda, pasti beda, nggak bisa disamain. Yeah. Terutama bagaimana kita memanfaatkan materi yang kita punya ya. Itu kan kelasmu kemarin-kemarin kan, how to manage finansial apa segala macam gitu-gitu kan. Yeah. Nah, di aku sendiri, aku ngerasa kenapa butuh recharge melalui traveling, karena apa ya, aku ngerasa dari yang aku lakukan, aku butuh energi tambahan dari luar, karena posisinya juga emang ekstrovert dan yang memang seneng bergaul, ketemu orang baru, bikin experience baru gitu, senang gitu kan. Dan aku sudah jalanin ini kurang lebih ya dari 2008, 2009, domestik apa segala macam, sampai sekarang tuh udah yang kemana-mana, udah 30-an negara gitu-gitu kan, terus udah puluhan kota juga didatengin. Dan yang dan yang aku lakukan itu juga perjalanannya bukan hanya perjalanan yang turis banget yang datang di ikonnya, enggak. Aku nggak suka perhatiin orang, kebiasaan orang ini apa, suka ngobrol, suka ya kayak gitu, bener-bener cari experience dan keluar dari zona nyaman. Karena bukannya tidak bersyukur, tapi aku ngerasa dari sisi pekerjaan kan monoton nih, datang kantor pulang kerja lagi gitu. Dan menurutku kurang challenging, tapi itulah penghidupanku gitu loh. Iya. Nah, aku harus cari keluaran lain yang memang aku bisa kebutuhan jiwa ya. Salah satunya ketemunya backpacker, traveling gitu kan. Terus gimana ngaturnya supaya duitnya cukup gitu-gitu kan. Dan itu menurutku lebih challenging dan itu nge-recharge banget, karena karena jalan-jalan itu bukan hanya pada saat kamu berangkat, bukan. Perjalanan itu sudah dimulai sejak kamu mempersiapkan perjalanan itu sendiri. Sehingga aku bisa membagi 3 fase perjalanan, preparing perjalanan itu sendiri ketika kita sedang melakukannya, dan evaluasi. Jadi ketika mempersiapkan itu ya nyusun itinerary, nyiapin duitnya, cari tahu berapa kebutuhannya, siapa yang akan kita temui di situ. Karena aku tidak pernah jalan yang nggak pernah ketemu orang baru yang punya cerita beda dari setiap yang aku datengin gitu. Karena nggak jalan-jalan turis gitu. Iya. Pantesan tuh aku tuh kalau ngelihat ini storymu pas lagi jalan, apalagi yang jalan-jalan terakhir kemarin tuh kan. Ini kalau enak itu, iya. Aku padahal udah pernah ke Vietnam tapi nggak sebegitunya gitu. Kenapa ya? Makanya aku menjual experience itu sehingga aku buka open trip di bisnis. Itulah Kak Mika. Iya. Jadi teman-teman tuh, Kak Mika ini juga traveler banget. Jadi di beberapa negara termasuk punya umroh backpacker, tadi bikin banyak open trip segala macam. Aduh. Makanya waktu yang itu loh, aku tuh ngerasa ini aku kemarin nggak ada kayak gitu nggak ada. Karena aku kan tadi nggak mikirin kayak gitu sih, nggak mikirin mau ketemu orang baru. Pokoknya Vietnam mana destinasi utamanya, udah itu aja ya. Ya, tapi makanya di balik itu kan tetap ada detail-detail kecil yang mungkin kita lupa, yang mungkin kita ternyata ini kayak gitu kan. Ya itu. Nah, iya, maksudnya perlu menyasarkan diri kadang kan. Iya, makanya yang Kak Mika sudah bikin prepare aja ada hal yang sulit kan. Apalagi yang nggak di-preparein sama sekali gitu loh. Aku termasuk yang kemarin tuh nggak di-preparein Kak Mika, jadi pokoknya ya udah ke sana cuman beberapa yang penting, udah cari di Google, oke, dah gitu. Ya udah. Iya, asal ini aja. Dan ternyata aduh. Coba tambahin itu, ketemu orang baru dan nanya experience lokalnya gimana.
dia di sana ngapain aja dan apa sih yang bikin beda dari apa sih yang spesial di sini yang kira-kira orang lain atau daerah lain tuh nggak punya gitu. Mereka pada seneng mah diajakin ngobrol, ketemu benar-benar. itu baru kita kan, ketemu insight baru yang bisa kita pakai juga dibawa pulang gitu. Iya, karena malah itu yang kadang lupa ya, mikirnya udahlah ke sana, padahal di sana sebenarnya kita bisa orang baru. Kadang paling kalau kenal juga cuman biasa sih, nggak yang segimana, cuman di sini mana yang bagus, oke dari situ. Cuman nggak coba nyari, kayak misalnya tadi si yang di Penang kan kami kan ada yang juga ngurusin heritage gitu kan, dan pasti dia tahu banyak tuh gitu. Aku udah sahabatan temenan, jadi kalau ke hostelnya aku nggak perlu booking apalagi cuma WA aja, aku mau datang malam sekian sediain kamar gitu. Udah kayak gitu. Oke, nah ini kan jadi punya banyak teman segala macam. Oke, ini Kak Mika, terakhir nih yang kita obrolin dari Kak Mika, apa sih menurut Kak Mika pesan? Maksudnya bukan pesan juga sih, pesan tuh kayak apa ya, kayak kita mau memesan sih, Pak. Tapi lebih ke tapi lebih kayak bukan pesan sih, lebih kayak menurut Kak Mika, mumpung nih kalau misalnya Kak Mika ada nih, ini Kak Mika ngomong ke Kak Mika saat 10 tahun yang lalu. Nah, saat Kak Mika masih kuliah. Nah, apa yang mau Kak Mika omongin ke Kak Mika yang saat itu mau kuliah? Apa ya? Untuk bisa lebih apa? Kalau aku kan kayak aku, misalnya kayak aku ya, kadang itu aku gitu. Kalau ini aku mau omongin ke aku yang masih saat itu kuliah, aku akan bilang, kamu main kurang jauh, kamu pulang kurang malam. Cuma istilahnya gitu loh. Untuk memanfaatkan, cari kenal banyak gitu. Nah, kalau Kak Mika apa? Mungkin mumpung buat teman-teman yang ada nih 7 orang nggak ngerti itu. Mungkin jadi ini, karena kan akan aku upload di YouTube juga. Jadi biar jadi sesuatu nih. Kak Mika punya semangat positif, Kak Mika punya segala macam. Iya. Kalau dibilang 10 tahun yang lalu, aku 10 tahunnya nulisnya semoga nanti bisa keliling dunia bla bla bla, dan aku udah ngerasa aku sudah bisa minimal sudah ada di 1/4 itu gitu. Jadi aku ngerasa yang ya jalan aku udah begini ya, maksudnya selalu upgrade, karena kayak dulu tuh impiannya cuma ke Pulau Sikue itu di dekat Padang sana loh. Terus di buku impian tuh, di Dream Book itu semoga bisa jalan-jalan ke Singapura, semoga bisa umroh. Nah sekarang checklistnya udah ada, tapi malah banyak nambah. Jadi makin banyak syukur. Mungkin aku nggak tahu juga mau jawab apa dengan pertanyaanmu, tapi aku mau share sedikit aja. Maksudnya ini cukup relate dengan kondisi sekarang yang mungkin dengan begitu kita juga semakin banyak bersyukur ya. Jadi 2 minggu yang lalu aku sama Bayu itu nambah angin ban motor, ya kan? Terus kita stop di satu tempat yang aku dan Bayu gitu, maksudnya ini sama sekali bukan bilang orgia atau apa-apa, enggak. Kita juga terbiasa membiasakan diri ngasih hal yang kecil-kecil ke orang ketika kita memang misalnya ada duit gitu. Jadi kayak tukang parkir, orang apa nambah angin ban gitu. Suka random ngambil uang di kantong, berapa uang yang terambil, berapapun itu nominalnya, atau bahkan misalnya sengaja milih angka nominal tertentu yang dikasih. Misalnya bayar uang ban kan 2.000-an, tapi kalau misalnya ngambil uang yang keluar uang 20.000, ya uang 20.000 itu yang dikasih ke dia, karena itu rezekinya dia. Kita harus nyatin, membiasakan gitu kan. Jadi ketika sama bapak itu Bayu mau ngeluarin uang 2.000-annya, dia kan enggak, aku mau ngasih yang ini. Aku liatin dari apa, kadang kan gak enak kan kelihatan ngasih dari ini kan. Terus pas dia udah mau muter, aku yang bayar, kasih duit. Tapi ketika aku ngasih duit lebih itu, aku lihat di tempat mesinnya itu, di pelantar itunya tuh, dia punya anak yang maaf itu kondisinya cacat gitu. Maksudnya dia kurus, kering, badannya tuh udah pipih, karena mungkin kayaknya udah remaja, tapi nggak bisa berkembang, badannya cuma dibungkus tulang, terus kepalanya. Terus aku kaget, ada anak ini, iya dia memang punya anak yang cacat, bilang Bayu. Oh iya, nggak apa-apa, pas berarti kita nyampein rezekinya dia gitu kan. Terus besoknya lagi angin ban nih kurang lagi nih, 2 minggu kemudian kesana lagi. Terus aku jadi notice kan, ada orang di situ kan, ada orang yang di antara tumpukan kain gitu kan. Terus yang oh iya ada anak ini. Jadi sambil si bapak itu kerja, aku merhatiin anak itu. Terus
Aku maksudnya jadi kayak terlintas di pikiran tuh. Maaf ya, maksudnya kalimatnya maaf kalau misalnya salah gitu ya. Kondisi dia seperti itu yang cuma bisa tidur dengan badan yang cuma dibungkus tulang, dibungkus oleh kulit. Apa gunanya dia ada di dunia? Apa gunanya dia hidup? Apa fungsinya ada di sana? Aku langsung mikirnya tuh langsung ke sana, yang aku bilang ternyata kita menganggap orang yang mungkin ya maaf betul ya, mungkin apa sih dia gunanya coba tidur di situ sebagai apa, tapi langsung kepala ini langsung muter banyak hal yang langsung ini harus banyak bersyukur loh kita gitu. Bahkan seperti anak itu pun gitu, dengan segala keterbatasannya dia tidak mungkin tidak ada gunanya di dunia, tidak mungkin gunanya. Benar. Bisa dia jadi ladang amal, jadi ladang pahala untuk orang tuanya, atau bisa jadi dia yang menjadi semangat hidup, semangat cari duit orang tuanya. Walaupun kita lihat cuma dia sebegitu loh, apalagi kita yang segala mampu, segala bisa begini, ya kan? Harus mikir lebih ini lagi, apa sih manfaatnya kita buat bukan untuk diri sendiri pasti, keluarga pasti, ini pasti, tapi gali lagi lah apa sih yang bisa kita lakukan untuk orang banyak, ya kan? Iya benar kami kan. Aku keluar dari situ, aku bener-beneran nangis jujur yang aku kok gini kok masih ngerasa kurang, ngerasa apa, tapi ternyata ada yang kayak begitu. Jadi kita emang perlu ngelatih sense itu gitu, untuk kita harus selalu upgrade dan selalu tularkan ke banyak orang. Memang harus. Iya. Beneran loh, aku tahan diri untuk tidak menceritakannya, tidak sambil menangis Bombay karena aku orangnya melo. Tadi kami kan sempat agak ini kan, sempat agak emosional juga, maksudnya sudah sempat. Karena aku lihat kami gitu. Iya sih kami kan bener sih. Iya, meski ya aku jadi inget kemarin tuh kan sempat ada yang viral juga di Instagram tuh Kamika, even ternyata dia bohong gitu loh. Yang ini nggak sih, ngeliatin nggak sih yang dia jualan terus dia bilang cuma sehari dapat 2.000 tuh loh Kamika. Kan ada tuh di Instagram viral. Dia dapat sehari usaha mulung, ya apa segala macam gitu, terus dia bilang dapat sehari cuma 2.000, itu pun kalau lagi bagus. Alhamdulillah, tapi dapat 2.000 bisa buat beli kerupuk gitu. Aku nggak peduli sih maksudnya kisah selanjutnya apakah dia bohong atau segala macam, tapi artinya itu buat kita tuh memang harus buat banyak bersyukur sih ya, benar. Iya. Buat kita masih banyak bersyukur, kita loh dikasih banyak bersyukur dan jangan batasi diri. Benar sih. Karena kita bisa kan bukan hanya datang dari kita sendiri. Itu kenapa kita butuh merawat circle bagus itu harus dipelihara memang. Iya. Di situ sih ya benar. Bersyukur, terus jangan membatasi diri. Masih banyak yang bisa coba kita explore, kita lihat, karena kita juga nggak tahu ya, benar sih. Kita nggak tahu entah apa gitu. Iya. Kalau misalnya kita nggak coba ya kan, kalau kita nggak nyoba ya benar sih. Jadi teman-teman, aduh, dibalik kita ketawa-ketawa ketiwi-ketiwi ini tadi, ini luar biasa sih. Ini ceritanya. Nggak apa-apa. Ini di luar, tapi artinya ini benar sih, maksudnya bikin kita lebih ini juga. Ini artinya ini ya, kalau koneksi benang merahnya sih, sebagai teman kita semua sebagai yang masih muda, masih bisa banyak, harusnya bisa bikin banyak karya, masih bisa banyak beraktivitas. Untuk hal-hal yang kayak gitu aja, itu pasti ada fungsinya. Masa kita yang sudah sebegininya dikasih enak begitu, nggak dimanfaatkan untuk ngasih lebih buat orang lain. Iya. Dan artinya ya itu sih, kita tuh nggak ada, ya kalau misalnya belajar dari ininya Kak Mika juga tadi, Kak Mika, nah ini menarik nih teman-teman, Kak Mika melihat bahwa Kak Mika aktif, dia memanfaatkan itu untuk keaktifannya itu, ke ekstrovertannya itu untuk bikin sesuatu buat orang lain. Dia tahu dirinya itu, sehingga itu dimanfaatkan untuk bikin sesuatu buat orang lain. Nah mungkin buat semuanya, termasuk buat aku, kita juga harus tahu nih, kenalin diri kita kuatnya di mana, gimana caranya kuat kita itu buat, wah luar biasa. Ini episode ke-6 kita obrol di ruang cerita Kak Mika. Hampir sama, benang merahnya adalah gimana supaya kita bisa tahu lebih banyak tentang diri kita, supaya kita bisa ngelakuin banyak hal. Luar biasa. Teman-teman, Kak Mika, ini 20 detik terakhir karena 1 jam. Ternyata nggak kerasa kayak gini, kita sudah ngobrol selama 1 jam. Terima kasih banyak Kak Mika, mudah-mudahan ada rezeki supaya kita bisa ketemu lagi. Rezeki waktu, rezeki sehat, segala macam, supaya bisa jumpa